Ya, di sini adalah kita mempunyai problem di mana kita memodifikasi dari problem 8.2. Modifikasi 8.2 yang mana di problem 8.2 adalah ideal running cycle yang tekanan di turbinnya 8 megapascal dan 480 derajat Celcius untuk temperaturnya dengan kondensornya 8 kPa dan dayanya 100 MB. Kita disuruh mencari Ki in-nya di boiler dalam bentuk KW, thermal efisiensi, dan M dot di kondenser saat temperatur 15 Celcius dan 35 temperatur inlet 15 Celcius dan outletnya 35 Celcius. Kemudian di problem 8.2.3 itu kita ditambahkan feed water heater ya, yang mana pada tekanan ini tekanannya itu 7 MPa, satu rate liquid, dan ini exitnya itu adalah 0,7 MPa. Nah, kemudian gambar siklusnya seperti ini. Ada dua pompa, dan di tengahnya ini adalah feed water heater open, karena open. Kenapa ada dua pompa? Karena saat ini masuk ke sini, itu tekanannya berubah. Jadi kita butuh pompa di sini untuk memenuhi tekanan pada umpan ke boiler. Jadi itu. Di sini karena ideal dan kecil cycle maka S1 sama dengan S2 sama dengan S3 di isentropik. Ini tekanan turbin, ini feed water heater, ini kondensor. Nah, ini perbedaannya adalah di sini. Bagian apa? Bagian kondensor. Dia terdapat dua fasa. Oke, kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai parameter yang mana H1 diketahui dari tabel A4, di mana tabel A4 yaitu nah ini pada tekanan 8 MPa, temperatur 480 adalah 33484. Nah, oke, kemudian H2. H2 ini kita cari melalui interpolasi. Tadi kan eh, S1 sama dengan S2 sama dengan S3. Nah, kita ambil berarti S2 sama dengan S1 ini. Nah, kemudian antara ini ada tekanan 7 bar. Nah, ini 29 dan 22. Ini antara ini, terus hanya ini. Kita masukkan, terus kita interpolasi ketemu H2-nya. H2-nya ketemu, kemudian kita mencari H3. Menggunakan H3-nya ini menggunakan H3 menggunakan kualitas uap dulu. Kita cari tahu kualitas uap karena dua fasa di bagian kondensernya ini. Nah, ini nih. Kemudian kita masukkan rumus ini S2-nya segini, SF-nya pada tekanan 0,08 segini, dan diketahui kualitas uapnya adalah 0,8. Kemudian H3 kita cari tahu dengan rumus HF plus X3 dikalikan HFV. Ini sama dengan HFG ya. Ini adalah HFG. HF-nya pada tekanan 0,08 adalah 173. Kualitas swabnya ini tadi, sini kurangi ketemu H3-nya. H4 ini adalah H4 kan ini di bagian outlet kondensor atau inlet pompa. Jadi kita ketahui bahwa pada
H3 itu ini. H1 lateral liquid itu di 0,08 ini. 0,08. Nah, H1 lateral liquid adalah 173,8. Maka kita tulis 173,88. Kemudian H5. H5 kita ketahui dari rumus H4 ditambah V4 dikalikan delta P. Kenapa H5 delta P 4 dan 5? Nah, H5 kan di bagian ini. H5 itu ini. Nah, H5 ini. Nah. Jadi kan delta P. Dari P ini dikurangi P4. Kemudian ketemu. Nampaknya kita masukkan 1 ketahui dari tabel lah. Tabelnya ini di tabel bagian ini. Nah, tadi bagaimana cara mencari V apa? Bagian V ini, V4 ini, bagian V4 ini, itu pada tabel. Kan tadi tekanan, nah ini 1,008 pada tekanan 0,08, ya kan? Nah, kita masukkan saja ketemu nilai H5. Kemudian kita mencari H6-nya. H6, H6 itu di bagian sini. Keluaran open water heater atau di dalam pompa. Nah, kita cari melalui tabel aja. Tabel properties A3. Nah, properties A3, H5. Kan tadi ketahui 0,7 MPa. Nah, ini. Berarti 0,7 MPa itu 7 bar. 7 bar itu, nah ini. Kan kondisinya saturated liquid. Berarti ini. Nah, 696. Nah, ini properties. Kemudian H7-nya sama seperti tadi di pada pompa tadi yang nomor H5 tadi. Menggunakan H6, inlet outlet. Nah, ini 697,22 ini nilainya H6, ini nilainya V6, dan ini selisih tekanan outlet dan inlet. Ketemu 705, nah, kilojoule per kilogram. Nah, di bagian open feed water heater kita mencari nilai Y ya. Nilai Y itu didapat selisih dari H6 min H5 per H2 min H5. H6 tadi kita ketahui 697. Nah, tadi ada gangguan ya. Kemudian nilai Y. Nilai Y ini kan diketahui tadi 697 itu H6. H5-nya 174 ini dari sini. Nah, 174. Nah, kemudian H2-nya di atas tadi ketemu ini 2 min H5. Nah, ini ketemu ini Y-nya nilainya. Kemudian masukkan untuk mencari kerja turbin per M dot ya. Kenapa per M dot? Karena kita belum mengetahui nilai M dotnya. Nah, kerja turbin dapat diketahui dari H1 min H2 ditambah 1 min Y tadi dikalikan H2 min H3. Ya, oke, dimasukkan semuanya, kemudian ketemu nilai W-nya adalah ini, W turbinnya. Kemudian untuk WP sama juga, 7 min H6 ditambah 1 min Y, ini tadi di bagian open feed water heaternya ini. Tuh, FWH. Terus dikalikan H5 min H4 ya, ketemu ini. Kemudian kita masukkan ke dalam key in-nya. Key in per M dot-nya. Nah, key in per M dot kan H1 min H3. Ya, nah ini H1 min, ya, panas.
masuknya. Berarti kan 3348 min 705 ini ketemu ini. Nah, karena tadi mintanya di KW, berarti kan kita mencari M dot dulu. M dotnya itu ini, daya net, daya yang tersedia bagi, ini, dibagi ini apa, ker, ini, kerja turbin per kurangi kerja pompa. Ini, kerja turbin kurangi kerja pompa. WT min WP. W dot ya, per M dot, M dot. Nah, ini. Ketemu ini masih dalam kg per hours. Kemudian konversi jadi kg per second. Nah, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ini nih. Ini dimasukkan ke sini. Nah, kemudian dapat diketahui dayanya yaitu 2519 dikali 10 pangkat 5 kilowatt. Nah, ini jawaban A. Ini adalah jawaban A. Kemudian kalau untuk jawaban yang B, kita ketahui bahwa rumus efisiensi adalah kerja turbin kurang kerja pompa dibagi Q in. Nah, ini Q in ketemu, dimasukkan rumusnya ketemu 39%. Nah, kemudian kita mencari ini, mencari apa? Kok M M.CW. M.CW itu yang tadi ada case di mana bagian yang apa? Bentar, kita C M.CW. Ketahui tadi kan eh, T cool T in cool sama dengan 15 derajat Celcius dan T out cold sama dengan 35 derajat Celcius. Nah, gimana cara mencari M.CW? Yaitu mana M dot dikalikan H5 min H4. Apa H5 min H4? Ini adalah daya yang dipompa terus dibagikan entalpi CW out min entalpi CW in. Ini adalah M dot CW. Kemudian kita mencari H, HCW out, HCW in. Melalui apa? Melalui tabel. Ke 15 derajat Celcius. Berarti kita tarik tabel ada temperatur 15 derajat Celcius. Itu diketahui di tabel itu tabel A2 kalau nggak salah. 146,68 itu, oh ya A3 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 di tabel A3 itu T sama dengan 35 derajat Celcius. Terus kalau yang 6299 ini HCW in A3 juga, tapi T-nya sama dengan 15 derajat Celcius. Nah, kalau diketahui tinggal masukkan ke rumusnya aja. Tadi M dot-nya 95,32 dikalikan 4 min H5 berarti kan 2157,98 min 173,88. Nah, udah nih ketahui bagian atasnya. Berarti ini menggunakan rumus ini dimasukkan nilai HCW out-nya 14,668, ya
6,8 kurangi 62,99. Ketahui nilainya. Jadi 1,814,88. Ini kilogram per sekon. Kalau dijadikan kilogram per hour yaitu 6,537. 6 kali 10 pangkat 6 kilogram per hours. Nah, ini begitu cara penyelesaiannya. Ini nilai ini jawaban untuk A, jawaban untuk B, dan ini untuk jawaban C. Ya, sekian penyelesaian dari soal berikut. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.